Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisah Centini Hasanuddin dengan nomor NIM 289235080. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Ekonomik dan Bisnis Digital dengan dosen pembimbing Bapak Boma Junaldi Tanjung, SEMM, dan Bapak Asisten dosen yaitu oleh Pak Bambang Gatot Tutuko. Baiklah, langsung saja mari kita mulai presentasikan. Bisnis digital. Bisnis digital adalah pemanfaatan atau penggunaan teknologi digital untuk membuat berbagai keunikan sebuah bisnis, termasuk model bisnis sampai pengalaman pelanggan customer experience. Salah satu alasan penting untuk mempelajari bisnis digital Anda dapat menjalankan strategi pemasaran dengan menargetkan audiens secara lebih akurat dan terarah. Selain itu, Anda juga dapat menganalisis siapa audiens dari setiap kampanye iklan yang Anda jalankan dan seperti apa strategi ke depannya. Media sosial. Salah satunya yaitu dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Menyatakan B.K. Lewis 2010 bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi produksi dan berbagai pesan. Menurut Chris Brogan pada tahun 2010 menyebutkan bahwa media sosial adalah suatu perangkat alat komunikasi yang memuat berbagai kemungkinan untuk terciptanya bentuk interaksi gaya baru. Sementara itu, Dave Kerpen dalam bukunya yang bertajuk Clickable Social Media yang terbit pada tahun 2011 memukakan bahwa media sosial memiliki definisi sebagai suatu tempat kumpulan gambar, video, tulisan, hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik itu antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi. Fungsi media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki sebagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali berbagai informasi. Nah, sejarah media sosial ini awal mulanya sendiri terjadi pada tahun 1844 pada tanggal 24 Mei. Media sosial awalnya adalah serangkaian titik dan garis elektronik yang diketik pada mesin telegraf. Pada waktu ini juga Samuel Morse mengirimkan pesan telegraf untuk kali pertama pada publik. Digital mindset-nya adalah serangkaian sikap yang memungkinkan para karyawan maupun perusahaan untuk melihat bagaimana dunia digital mampu menyukseskan perusahaan dalam lanskap bisnis yang semakin didominasi oleh data intensif. 5 langkah terapkan digital mindset. Yang pertama, ada ciptakan strategi digital. Yang kedua, perhitungkan sumber daya. Yang ketiga, menerapkan strategi digital yang sesuai dengan bisnis. Yang keempat, manfaatkan teknologi digital dalam setiap proses. Dan yang kelima, siapkan ruang untuk terus berkembang. Bisnis digital. Bisnis digital adalah pemanfaatan atau penggunaan teknologi digital untuk membuat berbagai keunikan sebagai sebuah bisnis, termasuk model bisnis sampai pengalaman pelanggan, customer experience. Salah satu alasan penting untuk mempelajari bisnis adalah Anda dapat menjalankan strategi pemasaran dengan menargetkan audiens secara lebih akurat dan terarah. Selain itu, Anda juga dapat menganalisis siapa audiens dari setiap kampanye iklan yang Anda jalankan dan seperti apa strategi ke depannya. Revolusi industri adalah upaya yang memungkinkan para pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, dan pada akhirnya melahirkan keputusan tanpa lagi melibatkan keterlibatan fisik manusia alias terjadi kombinasi antara dunia aktual dan virtual, Internet of Things, dan Internet of System. Istilah ini pertama kali didengar saat Hannover Fire, tepatnya pada tanggal 4 hingga 8 April 2011, yang digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri yang ada saat itu ke tingkat selanjutnya dengan adanya bantuan dari teknologi. Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Jenis teknologi di dalam revolusi industri, Internet of Things. Teknologi yang pertama dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri adalah Internet of Things atau IoT yang merupakan
sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang melalui jaringan tanpa diberlakukannya interaksi antar manusia. Yang kedua ada Big Data. Teknologi yang kedua dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, yang ketiga ada Augmented Reality. Teknologi yang ketiga dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri adalah Augmented Reality atau yang dikenal dengan AR. Yang keempat ada Cyber Security. Teknologi yang keempat dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri adalah Cyber Security yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Nah, yang kelima ada Artificial Intelligence atau AI. Teknologi yang kelima dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri adalah Artificial Intelligence atau yang bisa disebut dengan AI. AI sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Yang keenam ada Additive Manufacturing. Teknologi yang keenam dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri adalah additive manufacturing yang merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Yang ketujuh ada simulation. Teknologi yang ketujuh dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri adalah simulation yang merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Yang kedelapan ada System Integration. Teknologi yang kedelapan dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri adalah System Integration atau sistem integrasi yang merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem, baik secara fisik maupun fungsional. Yang kesembilan ada Cloud Computing. Teknologi kesembilan dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri adalah Cloud Computing yang merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Selanjutnya ada dampak adanya revolusi industri. Terjadinya revolusi ini sendiri membuat banyak sektor industri mendapatkan kemudahan. Namun, selain adanya dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif yang terjadi akibat revolusi ini. Berikut beberapa dampak positif serta negatif dari adanya revolusi industri. Dampak positif revolusi industri. Yang pertama ada kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja dan penggunaan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Dapat meningkatkan juga pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli, hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Dampak negatif revolusi industri. Lebih rentan terhadap serangan cyber, hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi, oleh sebab sangat penting untuk dimiliki sistem keamanan yang baik. Butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu, serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Adanya urbanisasi di mana meningkatkan jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Berdampak juga untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Contoh penerapan industri, yang pertama ada e-commerce, yang kedua ada agregator layanan, yang ketiga ada agensi digital marketing, yang keempat ada pembayaran digital, dan yang kelima ada kursus online. Perjalanan revolusi industri. Revolusi ini sendiri merupakan sebuah fenomena yang sudah terjadi sejak tahun 1750 sampai 1850. Revolusi industri sendiri merupakan sebuah perubahan besar yang terjadi pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada, dan caranya dalam menciptakan sebuah produk. Dengan adanya revolusi ini, banyak sektor seperti transportasi, pertanian, teknologi, dan pertambangan hingga manufaktur yang mengalami perubahan. Revolusi industri merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang.
Kemunculan revolusi industri terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Kemunculan revolusi industri yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiolog Inggris yaitu David Harvey yang mengemukakan secara pandangnya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai sebuah proses pemanfaatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi. Revolusi industri yang terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Prediksi revolusi industri selanjutnya adalah yang ditandai dengan adanya era kebangkitan mesin. Revolusi industri yang ditandai dengan adanya era kebangkitan transportasi atau otomasi. Revolusi industri yang ditandai dengan adanya era kebangkitan dari komputer atau komputasi. Revolusi industri yang ditandai dengan adanya era kebangkitan internet. Diperkirakan oleh negara Jepang yang mengumumkan akan kemungkinannya revolusi konsep industri yang disebut sebagai era kebangkitan society. Baik, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.